Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya selamat pagi kepada Pak Jazuli selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, dan kepada teman-teman semua kelas Akmen yang kami banggakan. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi analisis anggaran, biaya fleksibel, dan varian overhead. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Haikal Yahya dengan NIM akhir 007, dan rekan saya ada Muhammad Sakif Nafi dan Rifki Saiful Huda. Baik, lanjut ke materi pertama, yaitu anggaran fleksibel. Jadi, apa itu anggaran fleksibel? Anggaran fleksibel itu adalah anggaran yang menyesuaikan atau flexes untuk perubahan volume. Aktivitas anggaran fleksibel lebih canggih dan berguna daripada anggaran statis yang tetap pada satu jumlah terlepas dari volume kegiatan. Lalu jenis anggaran ini paling sering didasarkan pada perubahan pendapatan aktual perusahaan dan menggunakan persentase pendapatan daripada angka statis juga. Nah, jenis penganggaran ini juga sering mencakup tarif variabel per unit daripada jumlah tetap yang memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi potensi kenaikan atau penurunan kebutuhan moneter. Nah, di sini ada perbedaan antara anggaran fleksibel dan anggaran statis. Nah, anggaran fleksibel dan anggaran statis adalah dua pendekatan berbeda dalam perencanaan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini jenis anggaran yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tingkat aktivitas atau volume produksi. Nah, dengan fleksibilitas berarti bahwa anggaran tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan dalam kondisi bisnis. Nah, perubahan tersebut ini seperti peningkatan atau penurunan penjualan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya dan pendapatan yang diharapkan pada tingkat aktivitas tertentu. Nah, sebaliknya, anggaran statis atau anggaran tetap dibuat untuk satu tingkat atau aktivitas tertentu dan tidak berubah meskipun ada perubahan dalam volume produksi atau penjualan. Akibatnya, anggaran statis ini bisa berkurang fleksibel dalam menanggapi perubahan kondisi bisnis dan mungkin tidak mencerminkan realitas keuangan perusahaan jika terjadi penyimpangan dari volume aktivitas yang dianggarkan. Nah, dalam suatu situasi yang dinamis ini, anggaran fleksibel sering dianggap lebih efektif untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan, sementara anggaran statis ini mungkin lebih sederhana tetapi kurang adaptif. Lalu ada fungsi dan tujuan anggaran fleksibel. Kita masuk ke fungsinya dulu. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan sebagai fungsi pertama. Fungsi dari anggaran fleksibel yaitu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan informasi anggaran yang disesuaikan dengan situasi aktual, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang alokasi sumber daya, produksi, dan strategi penjualan. Lalu yang kedua itu menilai efisiensi operasional, yang dimana anggaran fleksibel ini memungkinkan manajemen untuk menilai efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik. Nah, dengan membandingkan anggaran fleksibel dengan hasil aktual, perusahaan dapat mengukur seberapa efisien mereka dalam menggunakan sumber daya pada berbagai aktivitas. Lalu yang ketiga yaitu menyesuaikan perencanaan dalam jangka pendek. Nah, anggaran fleksibel ini berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan rencana keuangan dalam jangka pendek, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar atau perubahan mendadak dalam permintaan produk. Lalu fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi. Nah, dengan memberikan target yang lebih realistis dan dapat disesuaikan, anggaran fleksibel dapat meningkatkan motivasi karyawan karena target tersebut dianggap lebih adil dan dapat dicapai.
Itu merupakan fungsi dari anggaran fleksibel. Lalu adapun tujuan-tujuannya, kenapa pembuatan anggaran fleksibel ini dibuat? Tujuan yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan volume aktivitas. Nah, tujuan utama dari anggaran fleksibel ini kan untuk memberikan alat yang dapat menyesuaikan anggaran secara dinamis. Dinamis di sini maksudnya dapat sesuai dengan perubahan dalam volume produksi, penjualan, atau tingkat kegiatan lainnya. Lalu yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian yang lebih akurat. Nah, anggaran fleksibel ini bertujuan untuk memungkinkan perencanaan yang lebih realistis dan pengendalian biaya yang lebih efektif. Nah, dengan menyesuaikan anggaran fleksibel ini berdasar aktivitas aktual, perusahaan dapat menghindari anggaran yang kaku dan tidak realistis. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja yang lebih efektif. Nah, dengan anggaran fleksibel, manajemen dapat mengevaluasi kinerja dengan lebih adil dan akurat. Hal ini juga memungkinkan perbandingan antara hasil aktual dan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya, sehingga mempermudah identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Nah, berikut mungkin fungsi dan tujuan anggaran fleksibel. Lalu jenis-jenis anggaran fleksibel ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, anggaran fleksibel dasar. Jadi jenis ini pengeluaran perusahaan yang berubah secara langsung sehubungan dengan pendapatannya. Nah, anggaran dasar dapat dibuat dalam presentasi yang bervariasi berdasarkan pendapatan. Nah, jenis anggaran ini juga biasanya digunakan untuk menunjukkan biaya per unit atau persentase penjualan. Lalu yang kedua ialah anggaran fleksibel menengah. Nah, jenis anggaran ini memperhitungkan pengeluaran yang melampaui pendapatan perusahaan. Biasanya anggaran ini mencakup biaya yang terkait dengan aktivitas lain atau bukan pendapatan. Misalnya, biaya polis asuransi bisnis dapat bervariasi berdasarkan beberapa banyak karyawan yang dimiliki perusahaan dan dapat meningkat jika perusahaan merekrut karyawan baru. Lalu jenis yang terakhir, anggaran fleksibel tingkat lanjut. Nah, jenis anggaran ini memperhitungkan variasi dan rentang biaya berdasarkan setiap kategori anggaran perusahaan. Nah, anggaran tingkat lanjut ini juga akan berubah berdasarkan pengeluaran aktual untuk setiap kategorinya. Lalu kita masuk ke contoh soal teman-teman. Contoh soalnya, nah sebelumnya rumus anggaran fleksibel yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali volume aktivitas aktual. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di situ jika biaya tetap sebuah perusahaan adalah Rp100.000, biaya variabel per unitnya adalah 50 perak dan volume aktivitas aktualnya adalah 1.000 unit. Maka anggaran fleksibel akan dihitung sebagai berikut. Anggaran fleksibel kita masukkan rumusnya saja. Situ 100.000 itu sebagai biaya tetapnya, lalu ditambah variabel per unit dan volume aktivitas aktualnya 50 dikali 1.000 unit. Jadi 100.000 ditambah 50.000 hasilnya 150.000 rupiah. Anggaran fleksibel ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya yang diharapkan berdasarkan volume aktivitas aktual yang terjadi. Jadi hasil total hasilnya yaitu 150.000 rupiah. Lalu ada anggaran berbasis aktivitas, teman-teman. Oke, kita lanjutkan anggaran berbasis aktivitas, teman-teman. Jadi atau activity based budgeting, ABB, atau penganggaran berbasis aktivitas itu sistem penganggaran di mana Anda mencatat dan menganalisis setiap aktivitas yang menimbulkan biaya untuk menemukan area yang dapat meningkatkan efisiensial. Nah, setiap biaya yang dikeluarkan oleh bisnis akan dilihat dengan cermat untuk menentukan apakah efisiensi dapat diciptakan dan biaya dikurangi. Ini bisa dalam bentuk pengurangan tingkat aktivitas atau penghapusan total aktivitas yang tidak perlu. Pada akhirnya, ABB bertujuan ini untuk menganalisis mendorong biaya bisnis dan memungkinkan bisnis menjadi lebih menguntungkan. Jadi ABB itu metode penganggaran di mana aktivitas dianalisis secara menyeluruh
untuk memprediksi biaya. ABB tidak memperhitungkan biaya historis saat membuat anggaran. Jadi itu merupakan penjelasan terkait anggaran berbasis aktivitas. Lalu kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini diketahui bahwa perusahaan ABC mengharapkan untuk menjual 1000 unit produknya selama bulan depan dan biaya produksinya yaitu $5 dengan menggunakan penganggaran berbasis aktivitas. Nah, perusahaan akan memperkirakan harga pokok penjualan HPP menjadi $5.000. Lalu kita asumsikan saja perusahaan ABC ini melaporkan harga pokok penjualnya sebesar 4.000 bulan lalu dengan tingkat kenaikan rata-rata 10%. Nah, setiap bulan di masa lalu. Di bawah metode penganggaran tradisional, perusahaan akan memperkirakan HPP penjualan di bulan mendatang menjadi $4.400. Nah, dari mana? Itu dari $4.000 ditambah dengan 4.000 dikali 10%. Jadi hasilnya 4.400. Oke. Berikut contoh kasusnya. Nah, kesimpulannya, jadi penganggaran berbasis aktivitas ini metode penganggaran di mana aktivitas dianalisis secara menyeluruh untuk memprediksi biaya. Ada 3 langkah utama dalam perhitungan ini. Yang pertama, mengidentifikasi penggerak biaya, memproyeksikan total unit, dan memperkirakan biaya per unit. Nah, meskipun ABB ini dapat membantu perusahaan menganalisis pemicu biaya secara lebih menyeluruh, penerapannya dapat menjadi mahal. Begitu teman-teman. Oke, mungkin segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, sekarang saya di sini akan menjelaskan mengenai variansi overhead variabel. Di sini, variansi overhead variabel adalah perbedaan antara overhead variabel yang aktual dengan overhead variabel yang dibebankan. Jadi intinya variansi di semua aspek akuntansi di sini menghitung selisih antara perbedaan biaya yang sudah dianggarkan dengan biaya yang aktual yang telah digunakan pada saat proses produksi. Di sini kita masuk dalam topik variansi overhead variabel. Contoh soalnya ada perusahaan Bucon Food dengan aktivitas 1 minggunya untuk minggu pertama bulan Maret dengan data sebagai berikut. Ada tarif overhead variabel standarnya $3,85 per jam tenaga kerja langsung. Lalu ada data biaya aktual overhead variabel $1.600. Lalu ada jumlah jam yang diperlukan untuk produksi 378,3 jam. Dan di sini ada biaya overhead variabel yang dibebankan. Sebelum masuk ke poin di sini, dalam variansi overhead variabel, di sini namanya kan mencari selisih antara biaya aktual dengan biaya yang sudah dianggarkan. Maka kita akan mengurangkan antara di sini biaya aktual yang diketahui 1.600, lalu kita akan mencari biaya yang sudah dianggarkan atau yang sudah dibebankan. Di sini ditemukan hasilnya 1.456. Hasil di sini 1.456 ini didapatkan dari perkalian antara jumlah jam yang diperbolehkan untuk produksi atau yang sudah ditentukan 378,3 dikalikan dengan tarif overhead variabel standarnya sebesar 3,85 dikalikan hasilnya 1.456. Dari hasil-hasil ini dalam variansi overhead variabel, data yang diambil adalah biaya aktual 1.600 dan biaya variabel yang sudah dibebankan atau yang sudah dianggarkan. Langsung dimasukkan dalam total variansi. Rumusnya 1.600 dikurangi 1.456, hasilnya adalah 144 unfavorable. Biasanya di sini sebesar 144 dan unfavorable dikarenakan perusahaan Bucon Food ini biaya aktualnya ternyata lebih tinggi daripada biaya variabel yang sudah dianggarkan. Maka selisih 144 ini tidak menguntungkan bagi perusahaan Bucon Food. Lalu selanjutnya, selain variansi overhead variabel juga dikenal variansi pengeluaran overhead variabel. Di sini, variansi pengeluaran overhead variabel mengukur perbedaan antara tarif aktual overhead variabel atau aktual variable overhead rate yang atau diistilahkan dalam rumus AVOR dan
tarif standar overhead variabel atau yang diistilahkan standar variable overhead rate atau SOVR. Di sini untuk soalnya, sebelum masuk ke contoh, intinya variansi pengeluaran di sini menghitung selisih antara tarif. Tadi kan menghitung selisih biaya, lalu di sini adalah menghitung selisih tarif aktual dan juga tarif standar. Di sini sama, pada perusahaan Blue Convert memiliki data tarif overhead variabel, di mana tarif overhead variabel standarnya sebesar $3,85 tadi, lalu biaya aktualnya, biaya aktual overhead variabel $1.600, dan jam tenaga kerja aktual atau aktual hours-nya sebesar 400. Di sini kan kita harus cari tarif aktual dan juga tarif standar. Tarif standar sudah diketahui 3,85, sedangkan kita harus mencari tarif aktualnya. Tarif aktual di sini dihitung dengan cara membagi antara biaya aktual overhead variabel $1.600 dibagi dengan jam kerja aktual 400 jam. Diketemukan hasilnya $4. Maka tarif dari overhead variabel standar yang sudah diangkat 3,85 dan tarif overhead variabel aktualnya $4. Lalu kita masukkan dalam rumus variasi pengeluaran overhead variabel. Di sini rumusnya A4 atau tarif aktualnya dikurangi S4 adalah tarif standarnya dikalikan dengan aktual hours-nya atau jam kerja aktualnya. Dimasukkan dalam rumus sesuai dari data yang sudah ada. A4-nya $4 dikurangi dengan S4-nya $3,85 dikalikan dengan aktual hours-nya 400, hasilnya adalah 60 unfavorable. Jadi selisihnya 60 antara tarif aktual dan tarif standarnya. Kenapa unfavorable? Karena diketahui bahwa tarif aktualnya ini lebih tinggi, kan $4 di sini, dan tarif standarnya 3,85. Dari situ saja saya ketahui bahwa ada selisih $60 tadi, bahwa tarif aktualnya lebih tinggi daripada yang sudah dianggarkan, maka di sini unfavorable atau tidak menguntungkan bagi perusahaan Blue Convert. Lalu selanjutnya, selain variansi overhead variabel, variansi pengeluaran di sini juga dikenal variansi efisiensi overhead variabel. Apa sih variansi efisiensi ini? Variansi efisiensi ini mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisien atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Intinya variansi efisiensi ini menghitung atau menghitung selisih perbedaan standar dan juga aktualnya pada komponen tenaga kerja langsung. Di sini permasalahannya perusahaan Blue Convert masih sama, memiliki data jumlah jam tenaga kerja aktualnya 400 jam dan jumlah jam yang diperlukan untuk produksi atau jumlah jam standarnya yang sudah ditentukan 378,3 dan tarif standar overhead variabelnya tadi 3,85. Dari data ini, semua data ini adalah dibutuhkan untuk menghitung variansi efisiensi. Rumusnya di sini, AH aktual hours-nya sebesar 400 tadi jumlah jam tenaga kerja dikurangi dengan standar hours $378,3 dikalikan dengan S4 atau tarif standar overhead variabelnya. Di sini langsung dimasukkan rumus aktual hours-nya 400, standar hours-nya 378,3 dikurangkan, lalu dikalikan dengan tarif standar overhead variabelnya $3,85. Ketemukan hasilnya $84 unfavorable. Lagi-lagi, dalam variansi efisiensi ini, perusahaan Blue Convert mengalami unfavorable atau tidak menguntungkan dikarenakan komponen dari jam tenaga kerja aktual lebih tinggi daripada jam yang diperbolehkan untuk produksi atau yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka di sini dapat disimpulkan perusahaan Blue Convert kurang efisien dalam jam tenaga kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variance overhead tetap. Nah, sebelumnya apa sih variance overhead tetap itu? Nah, variance overhead tetap ini merupakan perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Jadi, variance pengeluaran overhead tetap ini dapat menguntungkan karena overhead tetap yang dikeluarkan lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Nah, overhead tetap
ini dibuat dari beberapa bagian yang terpisah seperti dari gaji karyawan, penyusutan, pajak, maupun asuransi. Biaya overhead tetap ini banyak dipengaruhi oleh keputusan jangka panjang perusahaan dan bukan oleh perubahan dalam tingkat produksi. Selanjutnya terdapat varian volume overhead tetap. Varian volume overhead tetap ini merupakan perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Jadi varian volume ini mengukur pengaruh perbedaan output aktual dari output yang digunakan di awal tahun untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Nah, semua biaya overhead tetap adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kapasitas produksi di awal penggunaan. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, untuk contoh varian overhead tetap ini, yaitu pada awal tahun, PT ABC memiliki kapasitas untuk memproduksi 3 juta bungkus keripik dengan menggunakan 23.400 jam tenaga kerja langsung. Output aktualnya yaitu 2.750.000 bungkus. Jadi output aktual kurang dari yang diperkirakan dan hanya 21.450 jam yang diizinkan untuk output aktualnya. Nah, selanjutnya langsung saja ke jawabannya. Nah, untuk jawabannya yaitu varian volumenya yaitu 32,05 ini didapatkan dari ini. Kan ini overhead tetapnya overhead tetap yang dianggarkan atau direncanakan ini sebesar 749.970 dolar. Nah, aktivitas praktisinya yaitu 23.400 jam tenaga kerja langsung, yaitu soal sudah ada. Dan untuk tarif standar overhead tetap ini didapatkan dari 749.970. Ini dibagi dengan 23.400 didapatkan hasil 32,5. Nah, karena dapatkan 32,5 ini dikalikan dalam kurung 23.400 dikurangi 21.450, di mana 23.400 ini tadi merupakan jam tenaga kerja langsung dan 21.450 ini merupakan jam yang diizinkan untuk output aktualnya. Nah, jadi 32,05 dikali 23.400 sama dengan 749.970 dikurangi 32,05 dikali 21.450 sama dengan 687.473. Nah, di mana 759.970 ini merupakan overhead tetap yang dianggarkan dan 687.473 ini merupakan overhead tetap yang dibebankan dan didapatkan hasil 62.497.000 yang bersifat unfavorable, di mana unfavorable ini tidak menguntungkan karena overhead tetap yang dianggarkan ini lebih besar dari overhead tetap yang dibebankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.